Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Mandrasari. Sekarang saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Piloting 3 2024 di Universitas Asahan. Video ini saya buat sebagai tugas UKIN PPG. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita belajar, silakan Adri Sabana pimpin doanya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Oke, Ibu mau cek dulu kehadirannya. Ada dari teman-temannya yang tidak hadir hari ini? Siapa? Rian Hidayat. Kenapa? Sakit. Siapa lagi? Rafael kemana? Izin. Oke, karena Rian Hidayat sakit, teman kita doakan semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti semula. Amin. Oke, Ibu mau tahu nih gimana perasaan Anda semua datang ke sekolah ini. Tunjukkan dalam bentuk emoji. Ibu hitung nanti sampai 3, tunjukkan perasaannya. Bisa? Oke. Satu, 2, 3. Oke, ini apa nih maksudnya? Salma. Suka aja sama hari ini. Oh, suka dengan hari ini. Hari yang lain? Itu apa tujuan? Bersemangat hari ini. Bagus ya. Kita harus awali dengan semangat. Itu apa tuh, Khairil? Bahagia. Luar biasa. Ini apa nih? Giginya keluar. Karena terlalu bahagia. Mana lagi? Ini kenapa? Smile. Berarti senang. Oke, silahkan diturunkan. Terima kasih untuk hari ini sudah berbagi perasaannya dengan Ibu. Dan Ibu yakin setiap kita pasti memiliki perasaan yang berbeda-beda untuk datang ke sini ya. Ada yang senang, ada yang sedih, ada yang galau. Tapi Ibu harap untuk ke sekolah berarti tidak mempengaruhi pembelajarannya hari ini, apapun itu perasaannya. Oke, bisa? Sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu mau mereview lagi deh tentang kesepakatan kelas kita. Kemarin udah kita sepakati ya, 3 yang utama apa saja itu? Saling menghargai, disiplin, menjaga kebersihan. Sudah diterapkan ketiga itu? Yakin? Coba dicek kebersihannya di bawah bangkunya nggak ada sampah. Itu masih ada sampah nampak di Ibu. Coba diambil. Kita udah sepakat ya. Oke. Nah, apa perlu kita tambah yang 3 itu? Cukup? Bisa diterapkan? Oke.
Terima kasih. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi fungsi komposisi. Fungsi komposisi ini adalah materi lanjutan dari materi minggu lalu. Minggu lalu kita udah belajar tentang fungsi dan operasi aljabar pada fungsi. Ada yang masih ingat operasi aljabar pada fungsi? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada dua fungsi. Oke, hari ini kita lanjutkan tentang fungsi komposisi. Nah, apa saja tujuannya? Yang pertama, Nanda bisa menentukan definisi fungsi. Yang kedua, bisa menentukan sifat-sifat dari fungsi komposisi. Yang ketiga, bisa menentukan nilai dari fungsi komposisi. Terus bisa menentukan fungsi komposisi dari dua fungsi. Nah, kalau mendengar kata fungsi komposisi, di situ ada kata komposisi. Pernah mendengar kata komposisi? Pernah. Di mana? Baca di label makanan. Apa itu makanannya contohnya? Oke, citato. Dari citato itu kita lihat ada komposisinya di bagian mana itu? Bagian belakang. Apa saja itu kira-kira komposisi citato? Kentang. Penyedapnya tepung. Ya, ada tepungnya. Oke. Nah, dari situ kita lihat kalau komposisi itu adalah gabungan dari beberapa objek. Contohnya tadi citato, ada kentang, ada penyedap, ada tepung, dan menghasilkan produk baru yang dinamakan dengan citato. Label makanannya seperti itu ya. Terus apa manfaat kita mempelajari fungsi komposisi ini? Banyak ya, karena di kehidupan sehari-hari ini banyak proses itu yang memerlukan beberapa tahap dan beberapa langkah. Nah, proses ini kalau kita menggunakan fungsi komposisi itu lebih mempermudah karena sudah dimodelkan matematikanya sangat sistematis dan yang kita rasa sulit itu lebih praktis dia gitu. Kita langsung masuk ke materinya hari ini ya. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke, coba perhatikan ke depan. Nah, kita belajar fungsi komposisi hari ini. Ini tujuannya tadi udah Ibu sampaikan. Kita lanjut ke ilustrasinya. Coba lihat di sini. Ada gambar apa? Nah, di sini ada beberapa proses. Yang pertama, padi. Diproses menjadi beras. Terus diproses menjadi nasi. Nah, seperti itu dia ilustrasi pada fungsi komposisi. Ini kita lakukan adalah fungsi G, dari beras ke nasi adalah fungsi F. Kalau kita gabung menjadi satu rumus, dia adalah fungsi komposisi dari F ke G. Coba simak video berikut. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kita akan belajar komposisi fungsi dari Bapak tukang sate. Sate ayam sangat besar, ditambah lagi aromanya yang menggoda. Prosesnya, ayam dipotong kecil-kecil dan diberi bumbu. Kemudian disusun dengan tusuk sate. Setelah itu, sate dibakar sampai matang dan siap dijual. Dengan begitu, Bapak tukang sate mendapatkan uang. Dari X ekor ayam yang dipotong, dapat dibuat sebanyak Fx tusuk sate. Dan dari X tusuk sate yang laku terjual, dia dapat mengantongi uang Gx rupiah. Misalnya kemarin, Bapak tukang sate memotong 2 ekor ayam, maka dapat dibuat 150 tusuk sate. Setelah berkeliling dan terjual semua, maka uang yang ia dapatkan sebesar 100.000 rupiah. Jadi, 2 kali perhitungan ya, dengan fungsi F lalu dilanjutkan lagi dengan fungsi G. Mari kita gabungkan kedua rumus fungsi tersebut.
supaya hanya dengan sekali perhitungan saja bisa kita tentukan dengan mudah berapa rupiah uang yang didapatkannya. Ya, akhirnya kita dapatkan rumus baru yang lebih praktis, rumus fungsi GFX. Misalnya, hari ini agak sepi, ia hanya memotong 1 ekor ayam saja. GF1 sama dengan 30.000. Artinya, ia hanya dapat mengantongi 30.000 rupiah dari berjualan hari ini. Mudah-mudahan jualan besok lebih ramai, sehingga lebih banyak lagi uang yang bisa ia bawa pulang. Oke, dari video itu, apa yang kita peroleh tadi informasinya? Video apa tadi? Ngapain dia tadi? Menjual sate. Sate apa? Sate ayam. Nah, dari Bapak tadi menjual sate ayam itu menggunakan konsep fungsi komposisi karena mulai dari pemotongan ayam, nanti pemasaknya, habis itu sampai menjual, sampai mendapatkan uang seperti itu ya. Oke, kita belajar hari ini belajar kelompok. Kemarin udah Ibu bagi kelompoknya. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Oke, berarti ini kelompok 3. Hari ini kita belajar menggunakan strategi blended learning dengan model stasiun rotasi. Caranya, di sini Ibu sediakan ada 3 rotasi. Yang pertama rotasi video penerapan, yang kedua stasiun membaca, yang ketiga stasiun game. Nah, di stasiun video penerapan nanti Nanda di stasiun ini akan menonton video yang sudah Ibu sediakan, video-video penerapan tentang fungsi komposisi. Nah, di stasiun baca, berarti di sini udah ada modul dan buku paket, boleh nanti membaca atau meliterasi tentang fungsi komposisi. Di sini ya, di stasiun baca. Yang di stasiun game, berarti ada gamenya. Di sini Ibu sediakan gamenya, game puzzle, berarti selesaikan puzzle-nya dulu, baru kita temukan soal di puzzle tersebut. Berapa nanti puzzle-nya yang tersusun, berarti segitu soalnya didapat dan segitu juga nilainya di kelompok. Nah, berarti atur saja bagaimana caranya supaya puzzle ini tersusun semuanya. Nah, nanti karena kita ada presentasi, Ibu tetapkan saja supaya nanti Nanda saat beroperasi bisa langsung menyelesaikan tugas untuk presentasinya. Untuk kelompok 1 nanti Ibu mintanya presentasinya dalam bentuk PPT saja. Kelompok 2 nanti video, boleh dengan video karena kita ada juga stasiun videonya. Yang kelompok 3 nanti dengan chart saja, menjelaskan beberapa soal. Oke, yang diperoleh nanti dari stasiun game, dari puzzle-nya yang tersusun. Bisa? Nanti waktunya Ibu tetapkan 10 menit. 10 menit di stasiun ini, selesai waktunya belnya Ibu bunyikan langsung berputar. Oke? Dan di sini ada barcode live worksheet-nya. Ini adalah LKPD yang akan Nanda isi. Tugas kelompoknya sesuai dengan stasiunnya. Ada soalnya di LKPD. Silakan di awal barcode dulu. Jadi setiap kelompok boleh menggunakan HP 1 kelompok.
Saatnya berpindah stasiun. Saatnya berpindah stasiun. Langsung dirancang semuanya ya. Hati-hati ya, ketukar, nanti pasangannya nggak ketemu. Oke, berpindah stasiun. Saatnya berpindah stasiun. Saatnya berpindah stasiun. Ini stasiun terakhirnya ya, sekalian mempersiapkan tugas untuk presentasi. Bisa ngetik pangkatnya situ. Oke, waktu diskusinya untuk 3 stasiun sudah selesai. Sekarang persiapkan, pilih dari teman sekelompoknya siapa yang akan tampil ke depan. Boleh tampil berdua saja, satu moderator, satu yang menjelaskan. Nanti teman yang di tempat duduk membantu ya. Ketika jalannya diskusi membantu, kalau ada pertanyaan bisa menjawab, bantu dengan temannya yang duduk. Oke? Bisa? Oke, untuk yang tampil pertama itu kelompok 1 saja dulu. Siapa tadi kelompok 1? Bahasnya tadi tentang pakai PPT. Sudah dikirim ke Ibu? Oke, silakan maju yang mau menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi teman-teman saya yang ada di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Jadi teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1, kami akan membahas tentang diganti menjadi X kuadrat, maka didapatkan X kuadrat kurang 1. Nah itu dia tadi definisi secara umum apa itu komposisi fungsi. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat komposisi fungsi.
kita lihat, baik kita komposisikan fx dengan fx ataupun sebaliknya, hasilnya tetap 2x tambah 1. Ini menunjukkan bahwa fx sama dengan x memang berfungsi sebagai identitas dalam operasi komposisi tersebut. Pemateri dari saya, perwakilan dari kelompok 1. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Jika ada dari kelompok lain tambahan atau pertanyaan, akan kami persilakan. Kenakan menjadi sebenarnya yang kedua, saya ingin tanya, apakah boleh menggunakan huruf lain dalam rumus fungsi komposisi? Apa? Coba jelaskan. Apakah boleh menggunakan huruf lain dalam rumus fungsi komposisi? Oh. Nah, untuk pertanyaan Andri tadi, untuk komposisi fungsi tidak harus menggunakan fx ataupun gx. Bisa saja menggunakan huruf lain seperti hx ataupun fx nantinya. Jadi tidak harus terpaku pada gx ataupun fx. Apakah masih ada dari kelompok lain yang ada atau bertanya? Masih ada yang mau bertanya? Cukup? Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi kami pada siang ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih push dulu. Oke, karena kita sudah selesai presentasi, sekarang boleh gunakan HP-nya. Kita akan melakukan kuis. Kita akan melakukan kuis. Silakan barcode kode kuisisnya yang udah ada di meja kalian masing-masing. Waktunya 10 menit paling lama. Silakan. Satu ya. Oke, waktu untuk kuisnya udah habis. Di sini nampak ada beberapa yang sudah benar ya semuanya. Ada Adri, ada Suci, yang lain-lain juga banyak nih yang udah benar. Oke. Sekarang kita refleksi dari hasil yang sudah kita paparkan tadi, yang sudah Ibu jelaskan. Pokoknya dari yang udah kita pelajari hari ini, silakan disimpulkan. Ada dari anak Ibu yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, bagus. Silakan, Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabungan dua buah fungsi yang nantinya menghasilkan fungsi baru. Fungsi komposisi ini bisa disebut dengan perubahan. Fungsi komposisi punya banyak manfaat, apalagi dalam kehidupan kita, misalnya dengan untuk mencari oksigen atau lebih hanya itu akan memudahkan kita, karena dengan adanya fungsi komposisi itu membuat yang Oke, bagus tuh Suci ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Yang mau menambahkan? Ada? Tidak? Oke, kita simpulkan sama-sama. Nah, apa tadi yang udah kita pelajari? Komposisi. Fungsi komposisi itu apa maksudnya? Penggabungan. Berarti kalau dia ada dua buah fungsi, penggabungan dari dua buah fungsi sehingga dia menjadi fungsi yang baru. Jalannya itu dinamakan dengan komposisi fungsi. Ada berapa tadi sifat fungsi komposisi? Satu? Tidak bersifat komutatif. Apa? Tidak bersifat komutatif. Yang kedua? Bersifat asosiatif. Yang ketiga?
Kalau dikalikan dengan fungsi identitas, maka dia kembali ke dirinya sendiri. Kembali ke dirinya sendiri. Bisa? Paham untuk pelajaran hari ini? Oke. Nah, Ibu informasikan untuk minggu depan pelajaran kita itu tentang masih fungsi komposisi ya, tapi kita bahas yang 3 fungsinya lagi. Silahkan nanti Nanda buka-buka modulnya, pelajari sebelum kita masuk ke pembelajaran. Oke? Oke. Oke, silakan ketuanya siapkan. Siap, gerak. Hormat, gerak. Gerak, gerak. Bersyukur mulai.